Oke. Oke, jadi apa nih Emma yang bisa kita diskusiin hari ini? Jadi gini nih, Hmm. uh, saya itu kan udah berhenti kerja dari Oktober 2021. Itu tuh Oke. sudah 15-an tahun bekerja dan nggak pernah bikin CV sama sekali. Jadi waktu awal-awal harus bikin CV dan harus interview itu gagap. Hmm. Oke. Oke. Pastinya deg-degan, nervous dan macam-macam gitu. Jadi apa yang ditanyain sama si interviewernya itu ya gue jawab apa adanya gitu. Jadi harusnya salah ya kalau kayak gitu ya. Jadi bisa nggak sih kasih tips and tricks juga ngadepin interview? Oke, berarti ini masalahnya di interview ya gitu. Setelah sekian kerja lama, terus habis itu berhenti, tapi sampai sekarang kan hitungannya kan belum lama ya break-nya itu ya sejak kerja terakhir gitu kan. Terus habis itu CV tersebut udah membawa ke tahap interview gitu kan. Ini interview HR apa user ya kemarin? Ada yang HR, ada yang user. Oh, ada yang HR, ada yang user. Berarti secara secara tidak langsung bilang bahwa CV-mu tidak terlalu bermasalah dalam tanda kutip ya gitu. Tidak bermasalah, putihnya CV-nya udah bawa ke level itu gitu kan. Nah, sekarang masalahnya adalah kita ada di step interview gitu. Gimana nih tips dan triknya? Nah, oke, ini Tapi gue apa mau tuh? nanya bener nggak sih CV gue tuh sebenarnya? Nah, nanti dong, itu kan di sesi Oke. detail, oke, gitu ya. Nanti aku bahas soal itu gitu kan. Nah, sekarang kita ngomongin sederhana aja terkait dengan tips dan trik di interview. Sebenarnya udah banyak ya kalau mau belajar cari di Google, cari di YouTube atau dimanapun ya gitu kan, orang yang ngasih tips dan trik. Tapi paling simpel itu nomor satu adalah latihan gitu. Buat aku Hmm. pribadi ini versiku ya, biar untuk memperkaya alternatif jawaban ya gitu. Jadi kalau interview itu silahkan latihan. Latihan ngomong intinya gitu. Interview itu cuma dua. Jadi kita fokus sama materinya, sama fokus sama teknik komunikasi kita gitu. Nah, apa sih Hmm. yang harus harus kita siapkan gitu? Yang jelas nomor satu baca ulang CV. Walaupun pengalaman kita kerja banyak gitu ya, beda loh antara kita plototin ulang CV kita sambil kita bayangin ya, ada simulasinya gitu ya. Oh iya waktu itu aku gini, waktu itu gini gini, waktu itu gini terus gitu dibaca gitu ya. Dan dipahami, diingat-ingat gitu. Dipahami dan ingat-ingat itu misalkan gini, kenapa kok harus gitu? Misal, karena nanti kalau di interview misalkan, "Ayo Emma silahkan perkenalkan diri kamu," gitu kan. Pikiran kita tuh langsung, "Oh perkenalan diri, berarti aku ngomongin soal aku secara global gitu ya, gambaranku," gitu kan. Berarti aku harus menjabarkan dari kalau di CV itu ada ringkasan CV biasanya tentang saya gitu. Oh berarti aku langsung Hmm. langsung narik jawaban dari sana misal gitu. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Atau enggak kelebihan kekurangan deh. Apa kelebihan dan kekurangan kamu boleh sih. Apa kelebihan dan kekurangan kamu? Maka kamu nggak langsung ngomongin ke fisik, ke pribadi, enggak gitu. Pada saat kita ngomong, oh pertanyaannya apa kelebihan dan kekurangan? Larinya ke skills. Di CV kan kita suka ada bagian kemampuan gitu. Kelebihan kita, kita sebutkan apa yang ada di kemampuan kita. Itu mungkin tools yang kita kuasai, bidang keahlian yang kita kuasai gitu kan. Gitu, larinya ke sana. Terus apa kekurangan kamu? Kekurangan ya nggak harus kekurangan fisik, nggak harus kekurangan yang abstrak gitu ya, yang misalkan jawaban template kan saya adalah orang yang pelupa sehingga saya begini. Itu template gitu. Kekurangan ya kita bisa ngomong ke sesuatu yang kita kuasai tapi belum sempurna gitu. Kekurangan saya adalah Hmm. sekarang saya baru mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris tapi pasif gitu. Misalkan gitu dan nanti dijabarkan. Jadi kekurangan sama kelebihan tuh bisa dilari ke bagian skills misalkan gitu. Nah, simulasi itu akan gampang ya kalau ditanya apa larinya kemana itu ya kalau kita baca CV. Karena kalau kita interview ngafalin pertanyaan itu stres sendiri karena pertanyaan kan kita nggak tahu isi kepala orang yang pertama. Berarti kan ada jutaan kemungkinan gitu kan. Mungkin di interview Hmm. ini ditanyain di sana enggak, di sini tanya sana tanya lagi gitu kan. Jadi stres. Tapi nanti kalau ya pasti kamu udah paham lah bahwa akan banyak gitu ya pertanyaan interview itu beda-beda tapi intinya menanyakan hal yang sama. Nah, kepekaan ini akan muncul saat kita nanti mempelajarinya. Kedua, ya mensimulasikannya gitu. Simulasi ya bisa simulasi sendiri, belajar sendiri, terus ngomong sendiri gitu ya, atau baca berdasarkan pengalaman orang. Nanti di YouTube kok ada tuh. Oh tadi aku nggak ngeliatin ya playlist pertanyaan interview gitu. Aku upload pakai sudut pandang. Sebenarnya aku kalau ditanyain itu intinya nanyain ini gitu. Jadi nanti kalau variasi jawab
pertanyaan jadi seperti ini, nanti kita udah tahu, oh ini nanti larinya ke sana gitu. Jadi biar kita menghafalkan itu. Yang kedua adalah terkait dengan tadi ya, selain kita udah peka dari situ, yang kedua adalah kita punya ketenangan. Ketenangan ini akan muncul saat kita sudah baca. Udah baca gitu kan, tenang gitu. Ya, gitu. Jadi intinya tuh kita tidak perlu fokus ngafalin pertanyaannya, tapi kita active listening aja. Karena mau kayak gimana pun pertanyaannya, nggak mungkin dia ngarah ke yang pribadi, dia ngarah sisi profesional bukan kayak gitu intinya. Nah ini nggak masalah ya yang kamu sebagai seorang entry level gitu kan, eh, mid atau mungkin udah senior gitu. Kalau nggak kebiasa ya sudah nanti deg-degan aja gitu. Nah kan lucu sebenarnya kalau kalau kita mau pakai logika simple kan lucu dalam arti gini, yang kita tulis di CV kan pengalaman real kita kan nggak bohong ya, kita lalui. Dan kita cuma perlu menceritakan ke orang. Gimana ceritanya kalau di satu sisi kita ketemu sama teman-teman kita ngobrol bisa lancar, begitu di interview kita deg-degan gitu kan gitu. Nah, artinya pede saja. Iya, nervous gitu. Karena kadang tuh kita ngerasa nervous karena ya tadi ada tekanan ya. Mungkin tekanan dari luar gitu bahwa ini kelihatan keren, ini adalah ini gini-gini. Kita udah mikir ekspektasi yang terlalu berlebihan. Kita membandingkan diri kita dengan diri rekruternya gitu terlalu jauh. Padahal ya mungkin nggak kayak gitu. Yang kedua adalah mungkin kita nggak pede sama diri kita sendiri. Padahal kita yang punya kemampuan. Nah, pertanyaannya kan akhirnya kayak kalau Anda tidak pede dengan diri Anda sendiri, gimana kita bisa pede dengan Anda? Intinya gitu. Nah, takutnya nanti nervous itu bisa kemana-mana. Jawabannya nanti tidak tegas, misalkan malah ngeblank mungkin gitu kan, atau ditanya apa jawabnya kemana gitu. Sehingga ini semua tuh cuma butuh latihan. Nah, poinnya tadi, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Yang pertama tadi aku saranin adalah baca ulang CV kamu. Yang kedua, baca ulang lokernya. Jadi misalkan besok mau ada interview ini nih gitu. Lowongan pekerjaannya tuh harus silahkan dibaca dulu. Baca tuh pakai dua sisi ya. Pertama baca dari yang tertulis di perusahaan itu. Kedua adalah terkait dengan posisi itu secara general. Jadi cari di Google aja, googling aja gitu. Gitu. Jadi misalkan di sini lokernya terkait dengan customer service gitu kan. Tapi dia kan pasti ada di poster lokernya kan ada breakdown kualifikasinya seperti apa gitu kan. Ya dibaca lagi ulang aja gitu. Terus dibayangin ini kira-kira kalau minta teknis detail yang seperti apa. Tapi di luar kamu juga browsing terkait dengan kualifikasi gitu ya, dan job deskripsi mungkin gitu, seorang yang kerja jadi customer service. Jadi kamu punya referensi job desk umum secara general gitu, tapi kamu juga tahu yang tertulis di sini. Jadi nanti match-nya tuh tahu gitu. Cuma itu aja. Walaupun kita sebenarnya udah tahu, ya betul gitu. Orang itu nggak bisa ngomong tidak serta-merta karena tidak tahu bahasanya ya. Buktinya banyak orang suruh pidato bahasa Indonesia juga nggak bisa padahal orang Indonesia. Karena nggak ada idenya ngomong aja. Nah, ide ngomong tuh kadang dilakukan dengan cara yang simpel, baca aja gitu. Walaupun kita udah tahu, baca ulang lagi. Oh, ini job desk customer service secara umum, ini job desk yang ditulis di loker gitu. Udah pertama, yang kedua itu. Jadi paling gampang itu adalah baca ulang CV, baca ulang loker. Ketiga adalah riset soal perusahaan. Jadi riset soal perusahaan ini dilakukan lewat dua cara biasanya kalau aku. Pertama lewat website, kedua lewat official sosmed. Gitu. Jadi website itu biasanya aku gunain untuk biar aku tahu kayak misalnya ini perusahaan bergerak di bidang apa dan lain-lain, apalagi baru gitu ya, kita baru tahu soal nama perusahaan ini kan. Gitu, ini perusahaan apa, minimal tahu visi misi secara general lah soal perusahaan ini gitu ya. Terus misalkan cabangnya di mana aja, bergerak di mana aja, misal lini-lininya seperti apa aja dan lain-lain. Ya sebagai untuk memperkaya pengetahuan kita aja dulu gitu. Karena kita nggak tahu mungkin nanti di tengah obrolan itu kita bisa belok-belokin ke arah sana atau mungkin ada pertanyaan yang memang mengarah ke sana gitu. Kalau misalkan kita nggak riset kan berarti kita nggak tertarik sama perusahaannya gitu. Padahal kalau ditanya kita nggak boleh motif kita semangat kerja di sana karena uang gitu. Nanti kamu akan dinilai kamu akan fokus bekerja karena ada uangnya. Kamu akan bergerak karena ada uangnya. Padahal uang itu adalah akibat bukan sebab gitu. Gitu kan gitu. Jadi riset soal perusahaan lewat website itu untuk mengetahui itu. Nah, lewat sosial media, official sosmed bisa lewat Instagramnya mungkin gitu kan atau official LinkedIn lah paling gampang gitu ya. Atau mungkin kamu connect dulu ke beberapa HR atau orang yang kerja di sana gitu. Bisa kamu connect, bisa kamu follow. Nah, kamu lihat postingan-postingannya untuk apa? Untuk kamu tahu yang lagi update gitu. Yang lagi in apa sih soal perusahaan ini gitu. Mungkin dia lagi mau ada event apa gitu kan, mungkin ada CSR apa, mungkin dia lagi launching produk apa atau lagi ada produk yang lagi viral apa gitu. Misalkan seperti itu. Jadi
terkait dengan 3 itu. Ya, gitu. Nomor 1 adalah silahkan baca ulang CV kamu, kedua baca ulang terkait dengan job desk yang tertulis yang ada dan secara general, ketiga adalah baca ulang yang ada di website ataupun sosmednya gitu ya terkait dengan perusahaan. Dan yang keempat adalah kamu baca ulang terkait dengan reputasi perusahaan. Jadi kamu riset terkait googling aja ya gitu kan pendapat-pendapat orang gitu ya gitu terkait dengan perusahaan ini. Hasil apa sih namanya? Aku lupa istilahnya gitu ya. Riset aja gitu pendapat orang gitu ya reputasi soal perusahaan ini. Intinya adalah biar ngebatasin kamu biar kamu nggak ngomong ke arah topik-topik yang sensi ke arah sana sih. Buat ngebatasin aja sih gitu kan reputasi perusahaan atau oh misalkan perusahaan ini pernah ada masalah ini itu atau ada hal something yang negatif seperti ini itu dijagain aja gitu. Misalkan ya itu mungkin adalah sesuatu yang udah selesai udah kelar gitu kan ada isu-isu sensi yang memang nggak boleh kamu angkat lah ya di sana ya gitu karena ya itu sesuatu yang udah kelar tapi jejak digital masih ada gitu jadi jangan sampai keceplosan ke arah sana gitu intinya fokus ke arah sana. Nah yang terakhir adalah buat batasin kamu itu adalah jurangnya nih gitu ibaratnya oke jangan ke arah sana gitu kan pastikan kamu tahu gitu apalagi kan banyak ya ulasan-ulasan dari orang yang mungkin pernah kerja di sana ya kan itu ulasan-ulasan positif pasti ada ulasan negatif ada gitu kan yang akan rame gitu jadi kamu nanti tahu batasannya ke arah mana gitu. Nah yang terakhir adalah tingkatkan kemampuan komunikasi kamu gitu. Entah kamu nanti interviewnya offline atau online gitu. Pastikan dia akan menggunakan teknik komunikasi kan. Nah, teknik komunikasi ini kan ada dua, ada yang verbal, ada yang non verbal gitu. Mau itu online atau offline sama saja gitu. Yang verbal tuh ya apa aja, ya macam-macam misalkan ya diksi kamu gitu ya, aksentuasi pronunciation kamu gitu-gitu. Ngomongnya tuh biar nyaman aja gitu, biar enak gitu. Secara verbal gimana sih unsur-unsurnya nanti bisa browsing gitu. Unsur-unsur komunikasi verbal itu apa aja gitu. Ataupun yang non verbal gitu. Non verbal misalkan ya kayak gini, postur kita kamu bakal gini atau begini gitu. Ya kan? Atau body language gitu atau gesture kamu nanti gimana? Interview kamu akan seperti ini, kayak aku gini dari tadi ngomong begini ya, bla bla bla. Atau kamu agak munduran gitu. Jadi biar di laptop kamu tuh kamu nggak cuma muka doang. Kalau aku jadi kamu mundurin dikit. Nah, ibaratnya gitu. Terus ini loh, izinkan kamu pakai tangan. Jadi presentasi itu nggak ada yang bilang nggak boleh pakai tangan gitu. Kalau interview silahkan gunakan active hands gitu. Ya ini karena memang sebagai menunjukkan bahwa saya terbiasa presentasi gitu. Seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Silahkan sampaikan dengan cara seperti itu dan macam-macam kontak eye contact dan lain ya kan kalau misalnya ketemu langsung ya dari penampilan kamu rapinya ya on time-nya wanginya mungkin dan lain-lain dan dokumen-dokumen kelengkapan yang lain dan tetap udah gitu. Nah itu tinggal dilatih saja dan aku yakin kamu udah terbiasa melakukan itu dari fungsi-fungsi selama 15 tahun kamu bekerja itu gitu. Cuman memang selama itu kan memang tidak untuk interview terus gitu kan. Jadi kadang rasa deg-degan itu muncul. Nah, nanti kalau udah kebiasa ya biasa aja gitu. Mungkin kamu anggap aja kamu orang aku di kantor udah pernah sering ketemu sama BOD gitu, nggak masalah gitu. Kenapa aku harus di sini harus tegang gitu. Ya santai aja gitu. Ngobrol ngalir saja. Jadi jangan ya memang itu harus dilatih sih. Gitu, dilatih dan ngalir aja gitu. Jadi jangan menilai diri kita jadi prasangka-prasangka yang tidak terbuktikan gitu, santai aja gitu. Mau lolos ya nggak apa-apa, nggak lolos ya nggak apa-apa gitu. Yang penting aku sudah melakukan yang terbaik. Tapi tadi udah latihan. Kenapa kok mau latihan? Karena tidak semua interview itu jadi gini, sekali latihan itu bisa untuk latihan yang interview paling dekat atau yang selanjutnya. Karena tidak semua interview itu langsung oh iya emang nanti kita jadwalin ini ya enggak. Saat itu juga ditelepon langsung di interview juga bisa gitu. Udah beberapa kali nemuin kayak gitu kan. Gitu. Boleh minta waktunya sebentar 15 menit gitu. Nah, kamu ada persiapan apa? Gitu. Sehingga ada hal yang mungkin kamu sejak awal bisa kamu pelajari, tapi ke depan tidak harus tadi ya kan aku bilang baca ini. Tapi kalau kamu udah berdamai dengan teknik komunikasi kamu gitu kan, cara berpikir kamu dan lain-lain, terus kamu udah menguasai CV kamu, nanti ke depan kamu tinggal riset soal perusahaan, pakai HP juga nggak apa-apa. Oh ini kayak begini, ini begini. Udah kelar. Jadi mau kapanpun Anda siap di interview kapan mau sekarang nggak apa-apa gitu. Lebih cepat lebih baik gitu. Atau nanti mungkin misalkan menggunakan bahasa apa ya udah nggak masalah. Karena butuhnya hanya itu. Kita kadang deg-degan tuh karena tidak terbiasa aja. Nah, nanti di sesi detail aja aku
jelasin ya gitu. Nanti aku pengen nanya-nanya yang lebih jauh nih gitu. Kamu kalau kalau interview tuh kayak gimana gitu. Tapi yang nanti sesi detail aja gitu. Gitu, tapi Terus secara general tuh itu ya. Terus gimana? by the way katanya mesti kalau bercerita itu kayak storytelling gitu ya Pak? Ya, jadi sebenarnya gini, interview itu bukan interogasi gitu. Jadi kamu nanya, jawab. Ayo oke next, pertanyaan selanjutnya tanya, jawab gitu. Bukan yang seperti itu juga, bukan kayak kuis juga ya gitu. Gitu. Jadi bukan yang interogasi itu kan kamu kayak udah bener-bener takut gitu ya, nurut gitu. Jawab seperlunya gitu. Kamu makan apel apa jeruk? Apel, Pak. Udah gitu-gitu doang. Enggak yang gitu-gitu. Makanya tidak kayak interogasi kan gitu kan. Gitu. Bukan bahasanya dianggap oke, nggak bisa dikembangin atau gimana. Tapi juga nggak yang sekaku itu. Jadi komunikasi itu ya di interview itu tadi ada yang interview itu pertanyaan memang butuh jawaban yang langsung tek 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 gitu ya, tidak berbelit gitu kan. Tapi kan namanya interview itu kan komunikasi juga. Mungkin ada titik-titik pertanyaan yang, oh ini menarik nih. Jadi aku tanyain, kamu ngasih feedback, tapi feedbacknya itu menimbulkan pertanyaan selanjutnya, gitu kan. Nah ini juga kadang kalau kamu nggak latihan, alasan kenapa latihan kebanyakan deg-degannya tuh di situ. Aku ditanya gini, aku bisa jawab. Tapi waktu ditanya lagi, digali lebih dalam, aku tuh nggak pede, nggak bisa menjelaskan. Bingung gimana. Gitu. Nah itulah yang akhirnya bahasanya jadi nggak bisa ngalir. Ngalir itu tuh sebenarnya gini loh, kalau kita sudah menguasai materinya gitu ya, nanti tuh penjelasan kita tuh sebenarnya bisa disusun dengan rapi. Misalkan, jelaskan berdasarkan kronologi waktu. Dulu gini Pak, setelah itu begini, misalkan atau dulu begini, sekarang begini. Nah, harapannya besok gini gitu. Atau dulu awalnya begini, lalu ada begini, terus hasilnya jadinya begini gitu. Kronologi seperti itu atau mungkin kronologisnya dari yang general kamu ngomongin ke spesifik gitu kan. Atau yang spesifik ke general gitu. Atau kamu ngomongin sekarang gini, nanti ke depan akan seperti ini gitu. Atau perbandingan, dulu ada seperti ini, habis itu gara-gara ada saya jadi begini, dulu begini. Kayak begitu. Jadi penjelasannya nggak yang loncat-loncat. Nah, ngalir itu adalah tadi kamu mampu bercerita secara kronologis, historis kayak gitu ya, atau yang sistematis seperti itu, tapi dengan kemampuan komunikasi kamu yang lancar gitu. Lancar itu seolah-olah tuh mikir dan ngomong seolah-olah dalam waktu yang bersamaan ya nggak sih? Padahal kita tetap mikir gitu. Tapi kalau misalkan banyak filler kamu pada saat penjelasan, jadi gini Pak, waktu itu gitu-gitu. Atau itu Pak yang namanya apa Pak, gitu-gitu. Banyak filler seperti itu adalah biasanya muncul entah ya itu macam-macam ya gitu. Ya tetap biasanya tidak kita nggak bisa ngomong tidak menguasai materi juga. Tapi kan karena kita tidak terbiasa berbicara, menyampaikan pendapat kan gitu. Dulu salah satu caraku pribadi biar lancar seperti itu dan punya ide adalah baca koran. Aku tuh biasanya waktu itu kan bingung ya, kadang karena kita sudah terbiasa dengan komunikasi yang non formal gitu kan. Terus vocab kita, kosakata kita juga terbatas gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri walaupun kita orang Indonesia dan biasa ngomong bahasa Indonesia gitu kan. Lalu gimana ya gitu. Waktu itu dapat ide gitu. Kamu kan tinggal di daerah situ tuh, Bangka situ ya gitu. Akan di Mampang tuh kan di lampu merah suka ada yang jualan koran kan. Habis itu aku pikiran gitu, oh ya beli koran gitu. Jadi waktu itu waktu benar-benar aku belajar itu ya gitu, aku beli koran bahasa Indonesia sama Jakarta Post. Jadi satu untuk bahasa Indonesia, satu untuk bahasa Inggris. Ya buat dibaca aja, dibaca lantang tapi minimal telinga kita sendirilah yang dengar gitu. Sosokan baca koran. Itu memperkaya vocab kita juga. Nah, pada saat kita terbiasa melakukan itu yang aku lakuin kalau waktu aku udah pindah ke Jakarta. Sebelumnya aku di kota-kota lain gitu ya, di Jawa Tengah, di Jogja, sama gitu, baca-baca koran aja gitu. Itu hanya untuk memperkaya kosakata baku kita. Terlebih kalau kita pengen ngomong tuh tertata gitu. Memang sih tidak ada yang namanya teknik komunikasi itu original dari kita. Aku punya sosok-sosok yang aku jadiin contoh komunikator yang bagus gitu, cara ngomongnya enak, tapi kan aku nggak bisa ngeduplikat begitu saja, karena kan pengalaman pendidikan dan hidupnya beda. Makanya waktu itu yang aku pikir adalah gimana ya caranya aku bisa ngomong formal ya? Oke, baca koran gitu. Karena kalau di koran kan, sorry kalau novel kan monoton gitu kan, gitu dan nggak baku. Gitu. Kalau koran kan sekalian kadang kaget juga sama beritanya. Oh ada ini ya sekarang ya gitu. Oh kok ada ini ya gitu. Jadi kita jadi update info. Nah
Ternyata kebiasaan kayak gini yang tadinya hanya aku gunain untuk memperlancar komunikasi dengan bahasa baku gitu, kan di dalamnya kan orang nyusun artikel di koran kan terstruktur ya, gitu kan. Gaya penulisannya itu tuh jadi kepikir ke kita gitu loh. Itu kalau baca mau waktu misalkan bagian politik, bagian bisnis, bagian sosial budaya, bagian pendidikan gitu kan ya. Baca-baca itu nanti ada garis merahnya gitu. Oh ternyata penyusunan di koran itu seperti ini. Berarti tuh kadang tuh awalan-awalan di koran tuh bisa dijadikan awalan berpikir kita pada saat ada momen-momen kita harus menyampaikan isi pikiran kita, entah itu di FGD gitu ya, atau waktu itu ada rekrutmen tuh ada proses kayak debat gitu, pro kontra, ada satu topik terus aja di tim pro, tim kontra gitu kan. Atau cuma ya FGD, LGD biasa gitu. Atau itu memang benar-benar di proses interview dan studi kasus gitu. Ada kasus seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Gitu. Nah, itu kasus-kasus real ya yang biasa kita kita temui di kehidupan sehari-hari, tapi kalau memang tidak kita simulasikan nggak bisa. Nah, waktu itu nggak tahu namanya, ntar aku ceritain lah, itu ceritaku pribadi yang cukup konyol ya gitu. Akhirnya aku baca-baca koran itu niatnya cuma memperkaya kosakata bahasa bakunya gitu, tapi akhirnya jadi belajar alur-alurnya gitu kan. Sekaligus aku belajar topik di dalamnya, gitu kan banyak sektor tuh. Akhirnya nanti kalau kamu ngobrol topik ini bisa, topik ini, misal kamu jurusan hukum, pasti kamu ngomongin hukum jago banget. Coba nanti loncat ke teknologi, gitu. Hmm. Nah, gitu-gitu. Kadang tuh baca koran, makanya ya kok aku ngomongin pergerakan baca koran ya gitu. Biar kamu tahu gitu, paham sektor ini udah berkembangnya sampai segini, sektor ini udah sampai sini sini sini. Dan kita nggak tahu nanti misalkan di dunia kerja kita tuh ternyata cocok. Cocok tuh nggak harus waktu mau masuk. Klien kita ternyata background-nya beda-beda. Kita bisa masuk kemana-mana. Aku pribadi udah pernah ngerasain itu waktu aku jadi sales gitu. Aku jual suatu produk, produknya ini dibutuhkan oleh banyak orang, tapi background-nya tuh beda-beda. Pada saat aku kan di dalamnya kan pasti ada ya basa-basinya juga kan gitu. Masa basa-basi orang dengan background pendidikan aku kasih lelucon di bidang IT misalkan gitu kan, atau di bidang sejarah gitu kan nggak cocok gitu kan ngomongin gitu. Atau kadang beliau ngomongin apa, kita menawarkan sesuatu kayak bentar ya Mas ada telepon gitu, terus udah selesai, oke Mas kita lanjut, maaf tadi ada gini 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 gini. Terus ya aku bisa nimbrung, oh iya Bu, sekarang memang lagi seperti ini sih, iya iya bla 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 gitu. Jadi akhirnya aku lebih sering pada saat jadi saya lebih sering nemenin ngobrol customerku. Jadi nggak pernah jualan ngejelasin produkku gitu. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang aku pribadi tuh temukan gara-gara baca koran gitu. Nah, hubungannya dengan kamu adalah tadi banyak membaca, pasti banyak hal yang bisa diungkapkan. Nah, diungkapkannya ini sharing. Nah, aku nggak tahu nih di kehidupan real kamu gitu ya di lingkungan sekitar itu banyak nggak entah sesuatu ya yang mensupport kamu untuk mempraktekkan ini. Ya bisa sama teman, bisa diri sendiri. Ini kayak begini aja nggak apa-apa. Kamu record, kamu ngomong sendiri, terus didengerin ya, diputar ulang. Aku ngomong apa ya? Bener nggak ya? Aku enak nggak ya? Udah enak belum ya? Gitu. Silahkan ngomong gitu. Itu nggak apa-apa. Itu memang harus diluangkan gitu. Bukan menyisakan waktu ya. Bukan disisakan. Waktu sisa tuh kayak oke, aku ini kalau ada waktu sisa aku buat itu jangan. Tapi diluangkan. Walaupun sama-sama sejam, waktu yang diluangkan itu pasti beda dengan waktu sisa gitu. Perlakuannya iya, feel-nya iya. Karena namanya diluangkan itu kamu udah diniatin dulu gitu. Gitu, tidak dikesampingkan, tidak dianggap lebih rendah daripada kegiatan yang lain. Oke, aku luangin waktu 1 jam sebelum tidur lah gitu aku untuk baca Quran, untuk ngomong sendiri, ngomong secara lantang gitu. Atau misalkan di artikel-artikel kan banyak ya terkait dengan misalkan cara baik menjawab pertanyaan seperti ini. Anggap aja di situ ada jawaban, anggap aja itu jawaban kamu. Nggak usah ngomong berdasarkan ide, baca itu aja, tapi kamu pakai intonasimu. Silahkan perkenalkan diri. Di sini ada kan, ya baca aja gitu. Perkenalkan nama saya, coba dengerin. Suara kamu ada dinamikanya atau flat. Ya perkenalkan nama saya ini, saya adalah seorang yang bla 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 gitu. Ya itu latarnya seperti itu. Dan yang penting adalah tadi kamu di sekitar kamu, kalau kamu kebiasa ketemu sama banyak orang, dan aku yakin iya karena aku baca dari CV kamu kan gitu. Harusnya sih tidak begitu ya nggak sih gitu. Harus ketemu akar masalahnya dulu, yang bikin kamu nggak pede itu apa. Kalau cuma gara-gara ngelihat orangnya, ya nanti perbaiki lagi terkait dengan self esteem ya, estimasi diri kamu lah gitu. Jangan
wah ini nantilah dari sisi itu ya, gitu kita bahas di sesi detail ya gitu. Atau misal bukan dari sisi situ, dari pertanyaannya, aku nggak siap dengan pertanyaannya. Ya udah berarti belajar soal pertanyaannya. Ada lumayan banyak pertanyaan, nggak banyak banget sih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang biasanya tuh muncul, gitu kan. Nah itu pelajari dulu, kuasai dulu aja gitu. Setelah menguasai itu ya mungkin di awal-awal dihafal boleh lah gitu. Kalau ditanya ini jawabnya begini gitu. Tapi lama-lama dikembangin, level up gitu ya. Bahwa aku tidak akan berusaha untuk menghafal pertanyaannya dan jawabannya bagaimana. Tapi intinya tuh nanyain apa sih, nanyain ini. Oke, nanti ke depan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, intinya ke sana, aku akan lebih siap gitu kan. Level up lagi belajarnya seperti itu. Dan yang selanjutnya interaksi sama orang gitu. Biasa ini nggak selalu sih gitu. Ada orang-orang yang mungkin setelah agak lepas dari industri pekerjaan gitu ya. Misalkan dia terakhir kerja tanggal kapan gitu dan habis itu dia memutuskan untuk macam-macam. Entah itu mau langsung nyari kerjaan lagi atau mungkin kalau perempuan itu ada yang oke aku jadi ibu rumah tangga dulu deh gitu atau aku ngurusin apa dulu. Ada break seperti itu di mana yang biasa dia berinteraksi dengan banyak orang dengan berbagai tipe akhirnya dia melakukan hal yang sama, ketemu orang yang sama, lingkungan terbatas. Jadi yang dia biasa dengan lingkungan dengan komunikasinya tinggi gitu ya, dia di rumah atau di mana, dia jarang ketemu sama orang lain atau orang baru misalkan. Nah itu sadar nggak sadar kalau kamu tidak melakukan simulasi tadi, nggak baca koran dan lain-lain gitu, itu kepedean kita untuk ngomong dengan orang baru gitu ya, atau orang dengan status yang kita anggap lebih tinggi dari kita apapun itunya, apapun statusnya gitu, itu akan terjadi gitu. Jadi kayak nggak pede duluan gitu. Karena aku juga pernah ngalami dan mungkin banyak orang yang ngalami. Tapi masalahnya kan bukan ngalaminya kan, tapi seberapa cepat kita merubah itu. Karena itu kan merugikan gitu. Udah, cukup kayak gitu aja. Ini aku ngomong-ngomong, inget, ini satu hal ya. Aku tuh dulu orang introvert, aku kasih tahu gitu. Serius. Susah ngomong. Sekarang susah berhenti ngomong kayak ini. Benar, 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 benar. Gitu, sebagai gambaran tuh seperti itu. Jadi nggak mungkin, nggak ada yang nggak bisa diubah gitu, beneran. Tapi jangan pakai caraku terlalu dangerous gitu ya untuk merubah diriku. Aku berterima kasih sama teman-teman dan aku jadi begini bukan karena aku sendiri. Aku punya banyak teman yang menjerumuskanku ke lingkungan yang aku jadi punya kesempatan banyak ngomong gitu. Masuk ke dunia profesional, aku punya banyak guru gitu. Ya udah silahkan sampaikan di sisi sana gitu. Gitu sih Bagus. intinya sih. Iya gitu. Bagusnya di sana. Dan itu ini kan proses-proses yang tidak akan berhenti ya namanya komunikasi kok gitu. Kalau kita nggak Iya. berkomunikasi artinya kita sudah die gitu. Gitu. Terus kalau menurut Aga lebih baik baca koran fisik atau baca kayak di kompas.com, detik.com gitu-gitu. Oke, jawabannya adalah terserah gitu. Itu nggak masalah. Cuma lebih nyaman mana sih menurutmu, scroll atau mungkin lewat layar gini nggak scroll sih gitu kan. Nggak masalah, yang penting kamu yang enjoy aja. Kalau aku kan waktu itu sambil namanya udah kebiasaan ya gitu. Bawa kertas gitu. Kan dulu cara konvensional sih waktu itu gitu. Yang sampai sekarang pun aku juga sering kayak gitu. Kalau kamu deket di deket Mampang tuh ya, deket KFC-nya itu kan ada di lampu merah, ada bapak-bapak tuh, itu pelanggananku beli Jakarta Post tuh kalau hari Minggu tuh. Sabtu ke Minggu ya? Emang Kadang Sabtu. rumahnya di mana? Oh, jangan aku jawab di sini. Ini kan aku reputasi aku. Kok tahu? Tahu lah gitu. Akan aku menerawang kamu, tempatmu di deket situ harusnya. Iya. Gitu. Oke, oke. Gak terlalu jauh sih gitu. Mhm. Gitu, kayak begitu. Jadi yang penting tadi latihan dulu, diidentifikasi aja gitu. Nanti di sesi yang detail kita omongin lagi lah soal itu lah. Ada lagi Mhm. nggak yang general yang pengen di-sharing-in? Sebenarnya itu, intinya interview itu semua itu. Jadi aku nggak bisa ngomong, oke kamu tenang aja, kamu harus gini, kamu harus ngalir. Aku nggak bakal bicara gitu. Ya gimana ngalirnya kan gitu yang kamu butuhin. Ya gimana biar Iya, bisa itu ngalir gitu. teorinya ya. Ya gimana Praktek biar, ya coba gimana biar bisa tenang coba ya sendiri. gitu. Aku beberapa kali baca artikel ada yang memang yang terbatas seperti itu, tapi ada juga yang detail kalau kamu baca gitu. Nah ini versiku nih, pada versi bahasa aku tuh seperti itu, bahwa cukup tadi baca ulang CV, baca ulang terkait lokernya, riset soal perusahaan, cek reputasi soal perusahaan gitu kan. Habis itu yang nomor 5 adalah simulasi dirimu sendiri latihan. Gitu.
Udah Iya cukup sih. cukup cukup itu aja. Itu habis itu ya enjoy aja. Jangan terlalu dipikirin. Jadi kayak ada loker dicari, diikuti dengan baik, ya kan. Habis itu udah lewat ya sudah, jangan diratapi gitu. Kemarin gini ya, aku kemarin gini, udah itu skip aja next. Gitu. Jadi kayak oke, itu aku tinggal nunggu waktu seminggu atau 2 minggu lagi di follow up bisa gitu. Oke, next cari yang lain gitu. Ini udah ini lewat aja. Anggap aja ini nggak terima. Udah jadi kayak selesai gitu loh. Jadi pikiran oke, next ke yang barang selanjutnya gitu. Biar nggak jadi beban, jangan jadi pikiran gitu. Ya kalau yang saya lihat ya, yang saya alamin kemarin itu kan dari mulai Oktober itu saya udah selesai. Lalu sebelum Oktober udah ada kirim-kirim apply dan udah ada dipanggil-panggil juga. Memang sih awal-awal tuh memang bersyukur sih ada keputusan untuk keluar untuk menyudahi pekerjaan, tapi begitu apply ada sambutan gitu dari perusahaan. Bersyukur bisa ngelewatin proses-proses interviewnya di beberapa perusahaan, dan itu sih menurutku itu buat latihan ya. Menurut saya kalau itu gagal, benar itu gagal karena memang udah lama nggak pernah interview kan, jadi pasti kaget gitu. Terus jawabnya juga asal-asalan gitu kan, nggak ngerti nih harusnya jawabnya kayak gimana. Jadi yang biasa aja yang harus dijawab gitu kan. Padahal interview itu juga ada trik-triknya kan, bagaimana harus cara menjawabnya, yang baiknya gimana 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 gitu. Jadi menurut saya kegagalan kemarin memang buat latihan saya aja, karena memang udah lama nggak pernah interview. Dan sekarang udah banyak apply tapi belum ada sambutan lagi. Saya pikir karena saya belum punya persiapan. Menurut saya gitu. Karena menurut saya waktu saya udah kebuang banyak gitu, 15 tahun nggak pernah mencoba-coba hal-hal baru, begitu harus pindah ke tempat yang baru, itu saya belum punya persiapan apa-apa. Bagaimana saya harus menjawab, bagaimana saya harus mempersiapkan diri gitu. Jadi sampai saat saya ngeplay itu hanya memang sekedar ngeplay doang. Dan nggak ada persiapan juga, belum ada persiapan kayak agak tadi bilang harus latihan interview, latihan apa, bla 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 bla, pengenalan pekerjaan yang dicari gitu. Jadi menurut saya Tuhan itu baik. Tuhan itu ngizinin saya belajar dulu, persiapin diri kamu, jangan bikin malu gitu, ibaratnya gitu ya. Jadi ya saya terima kasih Aga udah ingetin gitu, latihan. Mungkin dalam diri saya tahu saya harus latihan, saya harus belajar menjawab gitu. Mungkin saya udah banyak nonton YouTube cara menghadapi interview, YouTube tentang interview, belajar Excel atau belajar pajak, bla 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 gitu. Cuma itu hanya sekedar belajar gitu. Saya benar-benar nggak praktekin. Gimana sih cara menghadapi kalau kamu ditanya gini, kamu akan jawabnya begini, gini. Oh oke, saya tahu. Tapi saya nggak praktekin. Saya nggak buat latihan. Gimana saya menjawabnya nanti? Saya pikir ya udah prakteknya oke. Ingat aja kemarin waktu di YouTube-nya ngomongnya gini, nanti jawabnya gini gitu. Tapi saya nggak buat latihan gitu. Jadi ya udah, kamu nggak ada persiapan sama sekali, nggak punya persiapan, jadi ya udah ntar aja, saya panggil kamu ntar aja, mungkin gitu kali ya. Tuhan bilangnya kayak gitu kali. Jadi ya makasih Maga udah ngingetin. Ya, intinya seperti itu, bahwa namanya sebenarnya tuh yang kamu lakukan tuh bukan salah ya, tapi cuma belum komplit aja gitu. Maksudnya belum komplit gini, sudah sampai ke tahap oke, aku nonton YouTube, aku baca ini itu terkait dengan gimana sih cara menghadapi pertanyaan seperti ini, itu udah bagus. Cuman itu masih ada tahap selanjutnya gitu yang bisa kamu lakukan gitu kan. Nah, untuk bisa ke tahap selanjutnya untuk belajar itu tadi ya, fokus belajar itu tidak semua dikerjakan secara seri, tapi ada yang paralel. Jadi sambil aku apply job, aku juga sambil begini gitu. Breakdown dulu, lihat time managementmu 24 jam. Waktu tidurmu tuh berapa jam? Waktu ngurus keluarga berapa? Waktu santai-santai berapa? Pasti akan ada waktu murni itu di situ. Waktu yang sebenarnya kosong, yang sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat gitu. Dan sejauh ini lebih lebih digunakan untuk kegiatan yang santai-santai juga atau nggak sibuk sebenarnya gitu. Nah, disitulah yang bisa kita luangkan untuk berapa jam untuk apply job, berapa jam untuk belajar seperti itu. Yang dibutuhkan itu praktek. Praktek itu sama ya tadi, yang kamu lakukan nonton itu kan sebenarnya untuk mengingat ya.
mengingat secara teks, secara visual, audio gitu-gitu ya, apa yang dipelajari, betul. Tapi tahap selanjutnya adalah mengingat dengan badan. Jadi pada saat kita belajar itu kan kita mengingat dengan otak. Ya. Kenapa aku bilang praktek tuh biar mengingat dengan badan gitu. Nggak semuanya tuh kelar ditampung di otak. Kalau memang semua selesai di otak, kita nggak bakal punya mata, hidung, mulut, tangan gitu. Semua ini punya otaknya masing-masing gitu. Kalau bahasa aku sih paling gampang sih. Ini filosofis banget ya gitu. Ini kebanyakan main sama orang filsafatnya gini gitu. Jadi kayak setelah kamu mengingat dengan pikiran udah selesai, praktekan gitu. Itu ada yang ngomong diamalkan gitu kan, nolong orang. Kalau kamu udah tahu teori berbuat baik gimana, ayo mulai berbuat baik dari hal yang kecil. Ini mengingat ya, mengingat berbuat baik dengan badan gitu kan, gitu. Misalnya kamu punya uang banyak nih, secara teori, oke, kalau cara mau beramal itu seperti ini misalkan ya, oke, ingat dengan badan, ngasih uang berapa ke orang pinggir jalan kemana, ini ingat dengan badan, sama belajar pun seperti itu, kamu udah belajar secara online gitu kan, udah, ya udah, tinggal praktekin, ngomong sendiri, kamu ingat dengan mulut, gitu. Walaupun kamu nggak bisa lihat, ekspresi kamu tuh pasti berubah pada saat ngomong sendiri. Itu berarti kamu ingat dengan ekspresi kamu juga gitu. Maka tarikan otot-otot yang ada di sini gitu. Dan lain-lain gitu. Badan kamu gimana pada saat menyampaikan ini gini gini gini. Badanmu ingat. Nanti kamu akan melakukan refleks yang sama, gitu. Akan melakukan gerakan yang sama pada saat menemui pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi kamu bisa enjoy gitu. Udah ngalir seperti itu. Itu namanya yang tadi dari mengingat dengan otak akhirnya mengingat dengan badan. Mengingat dengan badan itu akhirnya dengan dipraktekkan tadi. Makanya praktek itu wajib. Nggak, kalau memang ideal ada temannya, ada teman prakteknya gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau kamu teman prakteknya adalah laptop kamu sendiri, nggak masalah, record aja dulu ngomong bla 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 bla, ngomong apa gitu kan, play lagi, oh gitu ya gitu, oke gitu. Menonton diri sendiri itu seru, lucu gitu, kadang kayak gitu. Emang harus sih seperti itu. Aku pun juga ngomong terkait dengan suara, aku juga record sendiri, aku kayak voice recorder gitu kan, ngomong apa, baca koran, aku paling suka tuh koran sih gitu, karena kan kalau HP kan baterai habis udah semangatnya ya, atau lagi gini ada notif ting, ntar jadi main nggak gitu, ntar gitu. Kalau koran kan nggak mungkin dari koran muncul tulisan lagi gitu kan gitu. Nah udah gitu, baca yang bahasa Indonesia aku baca, sosokan jadi pembawa berita, serius aku lakuin itu terus ya gitu. Dah yang bahasa Inggris juga dah kelar, itu dengerin. Gitu ya gitu. Karena kadang kan interview kan ada yang ketemu langsung, ada lewat telepon. Aku pengen orang tuh membayangkan itu. Nah, ternyata kebiasaanku yang semacam itu kebawa waktu ada kerjaan yang hubungannya sama kayak call center gitu, reservasi gitu. Gitu, manage team gitu. Kok kamu ngomong flat sih gitu. Kok kamu galak sih gitu. Jadi kan ada smiling voice dan lain-lain. Jadi kita muncul keramahan itu bukan karena kita sok-sokan ramah, kita merubah kepribadian kita yang kita galak kok, kita enggak, itu bisa dilatih gitu. Kalau enggak ya kenapa? Intonasi. Kenapa di film ada antagonis, protagonis gitu-gitu ya gitu, padahal di kehidupan nyata orang baik-baik aja gitu. Ya itulah karena kamu punya skrip. Kamu kalau artisnya dikasih skrip, dibaca, dipraktekin nggak gitu. Kamu pikir sekali take langsung jadi gitu. Ya itu loh kan bener kan, logikanya kan macam itu. Kamu ada skripnya, oh aku harus gini gini gini. Itu disimulasiin kan. Gitu. Sebelum nanti akhirnya di take gitu kan. Nah itulah gitu. Pertama tuh awalnya segala sesuatu dengan cara membaca. Membaca itu tidak terbatas gitu ya definisinya sebagai ya baca huruf. Zaman sekarang baca tuh ya nonton video tuh membaca gerakan gitu kan ibaratnya ya, dengan audionya. Setelah baca ya udah praktekin itu, bikin step nggak harus yang langsung luar biasa kok. Yang dibutuhkan itu hanya keteraturan, teratur aja gitu. Kamu pernah masak kan ya, pernah grogi masak gak? Masak tuh Pernah dong. grogi, pernah kan? Sekarang grogi nggak masak gitu, biasa aja gitu, udah keteraturan gitu. Naik kendaraan nyetir gitu misalkan gitu, ya awal-awal grogi, kalau udah biasa ya sudah gitu. Karena yang dia butuhkan tuh latihan, tapi sebenarnya di balik latihan itu intinya keteraturan, terus dalam hati kayak oke, nggak apa-apa loh, ini nggak ada apa-apa kok, nggak ada apa-apa, tenang. Oh itu udah bawah sadar tuh kayak gitu. Udah cukup, habis itu happy aja gitu. Interview ya kayak ngomong aja, kayak ngomong lepas gitu. Kalau kamunya slow, santai, yang nanya-nanya juga enak gitu.
Tapi kalau anak ini udah kelihatan panik gitu, entah itu HR atau user, dia pasti akan baca. Biasanya dikasih ya pertanyaan-pertanyaan selingan lah gitu. Biar kamu ayo calm dulu, calm dulu. Kita juga ada tekniknya itu gitu. Karena kalau kamu panik, mau diapain aja bingung juga nih gitu kan. Semuanya nggak keluar gitu. Tapi kalau udah tenang, oke, ini bisa, Oke, udah mulai bisa digali lagi gitu. Ngomong itu butuh latihan sih. Itu benar-benar tadi ya. Dan nggak ada yang namanya aku nggak bisa ngomong, aku dari dulu tuh emang anaknya. Itu format kalimat aneh tuh ya. Aku dari dulu tuh anaknya titik itu udah mental blocking sendiri ya. Gitu. Padahal kita tuh gimana caranya gitu. Orang di sekitar kita tuh masih percaya kita bisa, tapi kita mengucapkan kalimat itu. Aku tuh anaknya, iya, itu kan definisimu sekarang. Kan beda definisi dari waktu ke waktu kan beda gitu. Itu hal-hal yang semacam itu kalau kamu mau gunakan logika, pasti akan kebalik gitu. Pasti akan, nggak masuk logika ini gitu. Itu adalah porsi-porsi yang bisa diupayakan. Sehingga itu ya, yang harus kamu lakukan adalah tadi, belajarlah tapi tidak terhenti di membaca, terus mengingat. Bener, niatnya adalah membaca, diingat pada saat ngadapin beneran itu di recall, jadi dipanggil kan pengalaman itu. Tapi pengalaman kamu hanya pengalaman mengingat dengan otak, bukan pengalaman mengingat dengan praktek, dengan gerakan. Nah itu akhirnya nge-recall itu yang susah. Sehingga otak kamu tahu kamu pengen ngarah kemana, mulut kamu belum mampu, akhirnya terbata-bata. Gitu. Ya, sebenarnya alurnya udah bener, baca, diingat, waktu ada situasi yang real, kamu recall, kamu panggil pengalaman itu. Memanggil pengalaman ya. Ini ada, wah ini bahasanya kemana-mana, ini banyak ilmu ya, ini multidisiplin ya, kayak gitu. Jadi kamu merecall pengalaman itu untuk dikeluarin gitu kan. Tapi tadi gitu, ada momen di mana pada saat kamu cuma baca gitu ya, otak kamu tuh lebih depan daripada indera kamu yang lain gitu. Jadi kamu tahu mau ngomong apa tapi kayak tertahan di mulut, gerakan kamu kayak nggak kaku gitu, akhirnya nggak sinkron gitu kan. Kalau laptop tuh ngeheng dulu tuh, ada momen delay-nya gitu ya kan, delay gitu ya, muncullah terbata-bata, suara jadi pelan, ditanya apa jawabnya apa, mungkin tadi kayak istilah kamu jawabannya tuh jadi ngasal atau gimana gitu, atau diam gitu, atau akhirnya jadi ngeblank paling parah gitu. Itu sesimpel itu sih secara general sih. Prakteknya susah ya. Ya, harus banyak praktek gitu. Yes. Ada lagi nggak yang general? Yang umum dulu deh. Ya, tinggal kesiapan sih ya, kesiapan diri aja sih menghadapi interview, itu aja. Oke, gitu. Paling kamu masalahmu di situ sih. Paling habis ini aku langsung jelasin ke CV, ya cuma hal kecil kok. Gitu. Jadi hal utama yang harus kamu persiapkan itu adalah satu, kamu kan pernah sampai ke interview. Jadi masalah utama kamu adalah berpikir gimana caranya nanti kalau ada interview lagi, ini bisa lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Nah, persiapan di tahap-tahap sebelum interview, mulai dari persiapan CV, mencari info loker, ngelamar, psikotes, dan lain-lain itu, ini untuk optimasi. Optimasi adalah ini kamu perbaiki biar ya kesempatan interview kamu tuh makin banyak gitu, ya kan? Ini nanti ada satu usaha ini, di mana nanti salah satunya aku review. Ini hanya untuk optimasi saja. Tapi menerima interview secara bertubi-tubi itu harus kamu jawab dong, ya. Harus kamu jawab dengan mampu melalui itu, gitu kan. Nah, gitu. Sehingga ini kita melakukan gerakan paralel. Di satu sisi kamu melakukan koreksi, evaluasi gitu ya, autokritik gitu ya, terhadap performa kamu pada saat interview sejauh ini, ya kan? Tapi sambil memperbaiki itu gitu ya. Yang di sebelum-sebelumnya ini kamu perbaiki juga agar kesempatanmu ketemu interview itu makin tinggi gitu. Jadi kan harus saling bersambut ya. Ini udah jadi bagus, udah memberikanmu kesempatan sampai interview, tapi ke situ terus, nabrak, berhenti di situ terus, itu kan enggak gitu kan. Atau yang sebaliknya, kamu udah siap nih di interview gitu kan, ini udah bagus, tapi nggak ada kesempatan gitu, dalam tanda kutip nggak ada panggilan sebanyak itu. Nah makanya ini kan dua hal yang harus kita persiapkan ya kalau dilihat dari pengalaman kamu ini kan, case kamu ini gitu.
Tapi fokus kamu adalah dari sisi ini. Sambil ini kamu ngelakuin ini, gitu. Sambil melakukan koreksi, kamu lakukan optimasi, gitu. Dan ini aku bilang sambil, gitu. Manusia itu bukan Harus berjalan bersama kan, ya, harusnya kan. ya ada hal yang mungkin harus dikerjakan satu-satu dulu, tapi kalau ini bisa sambil, gitu. Yang penting pembagian waktunya aja. Di waktu kamu pengen optimasi kemampuan komunikasi, ya jangan ngurusin ini. Di saat kamu ini ya jangan ngurusin ini, apa ngurusin keluarga atau ngurusin apa istirahat waktu istirahatmu. Makanya tadi kamu harus cari waktu yang murni, yang kosong dari 24 jam. Dan yang tahu kan kamu kegiatanmu gitu kan. Mungkin waktu kosongnya siang, mungkin sore, waktu terpecah-pecah ya terserah. Yang penting time manajemennya bagus, terus rutin gitu. Karena yang dicari tadi itu cuma keteraturan. Keteraturan itu adalah cara mengingat dengan anggota badan. Udah gitu. Itu dari aku sih, dari sisi general sih gitu. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita ke yang detail nih. Udah kayak cukup. Oke, cukup ya gitu. Aku di sini aku lanjut ke yang detail dan nggak aku record ya.